yang diperankan oleh pertama, Sila Zakiadi Akbar sebagai ibu, 2. Jihan Fahira sebagai Ningrum, 3. Sania Zafarina sebagai Fitri, 4. Eka Aprilia Darmawanti sebagai Salsa, 5. Emilda Rahmadani sebagai Dina, 6. Abelatul Ifadah dan kawan-kawan sebagai warga-warga. Terdapat kisah di sebuah desa yang mengharukan sekali. Seorang anak yang durhaka sekali pada ibunya. Dia rela membohongi teman-teman sekolahnya dan mengakui bahwa dia adalah anak dari keturunan keluarga terpandang dan tidak mau dianggap orang miskin. Namun kenyataan, dia adalah seorang anak yang terlahir dari kalangan orang tidak mampu, yang hidupnya sederhana. Ibunya hanya seorang pedagang tahu goreng keliling, dan ayahnya sudah meninggal sejak ia masih kecil. Dia bisa masuk sekolah SMA favorit berkat dapat beasiswa dan kecerdasannya yang ia miliki. Namun, ia tidak pandai bersyukur, tetapi malah menyombongkan diri bahwa ia bisa masuk sekolah favoritnya. Ningrum itulah namanya. Pagi itu, Ningrum akan berangkat sekolah. Namun, seragam sekolah yang akan ia pakai masih lusuh dan lecek seperti belum disetrika. Tetapi baju Fitri, adiknya Ningrum, sekolah Fitri sudah rapi. Padahal Fitri tidak berangkat sekolah hari itu. Namun, Ningrum tetap menyalahkan ibunya. Ningrum keluar kamar dan teriak-teriak memanggil ibunya. Kenapa seragam sekolahku masih lecet seperti ini? Sedangkan seragam sekolah Fitri sudah siap dan rapi. Apakah ibu lebih sayang Fitri dibanding aku? Sehingga hanya seragam sekolah Fitri saja yang ibu setrikakan. Seragam sekolahku tidak ibu setrikakan sekalian. Baju sekolah Fitri sudah rapi karena dia nyiapin dan nyetrika bajunya sendiri, bukan ibu yang nyetrikainnya. Allah, Bu, banyak alasannya. Kalau kamu tidak percaya, tanya ke adikmu, nak. Tidak lama kemudian, Fitri nyamperin kakak dan ibunya karena dia mendengar kakaknya sedang marah-marah kepada ibunya.
Aduh, ada apa sih kak? Masih pagi-pagi udah memarah-marahin ibu sendiri. Heh, diam kamu anak kecil. Jangan saya ikut campur. Seragam sekolah kamu sudah siap dan rapi seperti itu. Pasti hasil ibu kan yang ngerapihin. Sebenarnya bukan kamu sendiri yang ngerapihin. Kenapa seragam sekolahku tidak kau rapikan dan siapkan sekalian? Enggak kak, bukan ibu yang nyiapin dan ngasih seragam sekolahku. Aku sendiri yang rapihinnya. Masa aku tega ngeliat ibu rapihin seragam sekolahku, sedangkan ibu kondisinya lagi tidak ada badan. Allah, anak sama ibu sama aja, banyak alasannya. Kemudian Ningrum meninggalkan ibu dan adiknya ke dalam kamarnya untuk siap-siap berangkat sekolah. Begitu sudah siap berangkat sekolah, dan Ningrum keluar dari kamarnya dan hendak sarapan pagi. Saat melihat hidangan di atas meja makan, ia terkejut karena isinya hanya sedikit nasi di atas piring dan potongan tahu goreng kecil-kecil. Ningrum teriak kesal dan memanggil ibunya kembali.
Ningrum, tidak baik berbicara seperti itu. Capek aku dengerin ibu istighfar terus. Dan jadilah sarapan aku sekarang. Sekarang minta uang ibu aja. Nak, 5.000 lagi bu. hanya tinggal itu saja uang ibu, nak. Ibu ini istighfar. Emangnya yang lain apa bu? Kok hanya beri saku 5.000 saja? Saat Ningrum sedang di sekolah dan sedang ngumpul bersama teman-temannya, tiba-tiba ibunya Ningrum datang untuk menawarkan dagangan tahu gorengnya. Ningrum terkejut, kenapa ibunya mesti jualan di depan sekolahnya. Saat ia ditanya oleh teman-temannya, apakah Ningrum mengenal penjual tahu goreng itu atau tidak, Ningrum malah gugup menjawab tidak kenal. Wah, kelihatannya enak nih. Beli gak? Asli, ini enak banget tahu. Enggak lah, gue tuh gak bisa makan gorengan yang kayak gitu. Yang pasti yang gak sehat. Nanti yang ada tenggorokan gue sakit lagi ya. Nih, lo gak boleh ngomong kayak gitu. Kasian tahu ibunya. Maaf ya bu, teman saya. Maklumin saja bu, teman saya emang begitu orangnya. Iya, tidak apa-apa kok, nak. Ini bu, 15.000 ya berdua sama salsa. Ya, terima kasih ya, nak. Ya sudah, ibu mau lanjut jualan lagi ya. Iya sama-sama bu, hati-hati di jalan ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, lo kenal ya sama ibu penjual tahu goreng yang tadi? Kok lo kelihatannya takut banget ya ibu tadi? Gak lah, gua kenal sama ibu tadi. Ya kali, gua aja ngeliat ibu tadi jijik, kecil kayak gitu. Istighfar nih lo gak boleh ngomong kayak tadi. Ibu tadi kan jualannya halal, kan dia nggak nyuri untuk bisa mendapatkan uang. Mungkin ibu tadi jualannya tahu goreng untuk ngebiayain anaknya sekolah atau apa gitu. Loh, kok kalian jadi ngebelain ibunya gitu sih? Bukannya begitu nih. Udah lah, mending gue pulang aja. Salsa dan Dina sedikit curiga kepada Ningrum karena perlakuannya terhadap ibu penjual tahu goreng tadi. Maka Salsa dan Dina berinisiatif kalau pulang sekolah mereka akan mengikuti Ningrum sampai rumahnya.
Ningrum. Loh, Din, itu kan ibu-ibu yang tadi jualan tahu goreng di dekat sekolah ya? Iya benar, Sal. Kok samaan sih arah pulangnya kayak si Ningrum? Jangan-jangan benar ya? Ibu penjual tahu goreng itu ibunya Ningrum? Ya bisa jadi, Sal. Tapi kenapa sebegitu jijiknya ya sama ibunya sendiri gitu? Entah, Din. Mungkin Ningrum malu kali ya punya ibunya penjual tahu goreng. Ya udahlah, yuk kita pulang. Rasa tahu ingin kita kan juga udah terobatin. Kita kan udah tahu rumah dan sifatnya Ningrum seperti apa, iya kan? Iya, Din. Ya udahlah, yuk pulang. Yuk. Setelah sudah sampai rumah, Ningrum teriak-teriak memanggil ibunya. Karena ibunya sedang mencuci baju di depan rumah, ibu tidak mendengar suara Ningrum yang memanggilnya di depan pintu rumah. Ibu, kemana sih ibu? Fitri masuk ke rumah. Bu, ada apa? Ibu mencuci baju di luar. Diam kamu anak kecil, jangan sok bijak deh jadi orang. Kamu sudah pulang sekolah, nak? Heh, Bu, gak usah nanya-nanya gitu ya. Aku kasih tahu Ibu, jangan lagi-lagi Bu jualan tahu goreng ke sekolahanku. Aku malu, Bu. Nanti kalau teman-temanku tahu kalau aku hanya anak dari seorang penjual tahu keliling, mau ditaruh di mana mukaku, Bu? Udahlah, Bu. Capek aku dengerin Ibu. Istighfar terus. Sekali lagi aku kasih tahu ya, jangan lagi-lagi Ibu jualan tahu goreng keliling ke sekolah. Aku gak tanggung-tanggung ya buat Ibu nyesal nantinya. Kakak jangan bisa Ibu gitu dong. Kasihan Ibu, itu lagi sakit. Kakak bisa tinggal sebentar. Sudah, jangan bertekad lagi kalian. Sambil batuk nadahin tangan di mulut. Ibu gak kenapa-napa kan? Ya, ibu tidak kenapa-napa kok. Urusin tuh Ibu lo. Pagi-pagi sekali, Ningrum berangkat sekolah seperti biasanya. Fitri, adiknya tidak sekolah karena merawat ibunya yang sedang sakit. Penyakit ibunya semakin parah. Mau dibawa ke dokter, Fitri tidak ada pegangan uang sama sekali. Fitri tidak tahu harus bagaimana. Sehingga ketika pulang sekolah, Ningrum melihat di depan rumahnya bahwa banyak sekali orang. Bu, Ibu kenapa? Kenapa-napa kok. Batu terus pingsan. Kenapa?
kamu ini? Apa hanya mengada-ngada saja? Saya mau masuk ke rumah melihat ibu saya. Dengan wajah yang cemas dan kebingungan, Ningrum masuk rumah dan ia melihat Fitri sedang menangis histeris di depan jenazah ibunya yang telah ditutupi oleh kain kafan. Gak mungkin. Ini semua gak mungkin terjadi. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah. Setelah selesai mengarasi jenazah ibu sampai pemakamannya, Ningrum dan adiknya Fitri tetap menangis perihal kepergian ibunya. Dan Ningrum merasa menyesal dan bersalah selama ini karena sudah galak kepada adiknya Fitri. Sekarang yang punya cuma tinggal kebanyakan doang. Ya dek, sekarang kita cuma Lalu Fitri dan Ningrum akhirnya berpelukan. Dan tidak lama kemudian, karena mendengar kabar bahwa ibunya sudah meninggal, Salsa dan Dina akhirnya mengunjungi rumah Ningrum untuk mengasih support kepada temannya yang sedang berduka. Salam, mohon maaf, siapa ya kakak-kakak ini? Dan ini Salsa. Oh iya, mau jadi siapa sih di sini? Gini dek, kami temannya Ningrum. Benarkah ini rumahnya Ningrum? Ada apa ya di rumahnya Ningrum ya? Benar ya, ini rumahnya. Ada kok kan rumahnya di dalam. Bentar ya, panggil dulu. Silakan duduk dulu kak. Ini ada teman kakak lagi nungguin.
Dengan muka kaget dan malunya, Ningrum ketika tahu yang datang adalah temannya. Yang sabar ya Ning, ini ujian berat lo sama adik lo. Ibu lo udah bahagia, udah gak sakit-sakit lagi. Lo yang ikhlas ya. Iya, yang sabar ya Ning. Sekarang banyak-banyak berdoa buat ibu lo yang udah gak ada. Terima kasih ya. Kok kalian cantik semua bangsa ada di sini? Ya tau lah, masa mama temen sendiri aja gak tahu. Pas habis kita beli tahu goreng nyokap lo, sekolah kita ngikutin lo dari belakang sampai rumah lo. Habis kita penasaran, kok kayaknya lo kenal sama ibu-ibu penjual tahu goreng itu. Iya, ibu-ibu penjual tahu goreng itu nyokap gue saling, tapi gue gak ngaku karena gue gak malu. Masa punya ibu yang hanya penjual tahu goreng. Setelah mendengar kakaknya ngomong seperti itu, Fitri langsung menegur kakaknya karena bicaranya sudah keterlaluan. Loh kakak ini bicara apa sih? Gak seharusnya kakak bicara seperti itu. Kakak ini sudah keterlaluan, menganggap ibu kami sendiri. Maafin kakak ya, kakak bilang kakak menyesal sudah ngomong seperti itu kepada ibu dan teman-teman kakak. Maafin kakak ya dek. Pantesan ibu jatuh sakit mungkin karena ulah kakak yang selama ini sudah kelihatan batas kak. Jadi iya, sekarang kita gak boleh berhubungan lagi supaya ibu bahagia lagi. Aku deh. Ya udah kak, aku jaga umur kakak. Kalau kita gak boleh ada yang berantem mulai sekarang. Lalu Salsa menanyakan ke Ningrum perihal kepergian selama ini dia nutupin rumah yang dia tinggali selama ini kepada dirinya dan Bagaimana? Kenapa sih selama ini aku gak mau ketemu kakak? Bahkan aku gak mau main kita ke rumah lo. bukan apa-apa Sa. Sebenarnya gue takut kalau lo dan Bina tahu. Gue takut sama Bina nyebarin mulasi ke anak-anak. Dan gue takut lo gak maluin gue karena gue kan orangnya banyak gaya. Jadi orang kaya lagi. Ya ampun Ning lo ngapain malu? Seharusnya lo bersyukur masih punya rumah dan bisa sekolah di sekolah favorit dong. Di luar sana banyak kali orang yang gak senang sama lo yang bisa sekolah di sekolah favorit. Aku juga kali kita gak mau nemenin lo jadi teman kita lagi karena kita mengenal lo sama siapa saja, jangan mandang-mandang. Iya gak? Iya bener Sal. Toh ngapain kita milih teman kita mah temenan sama siapa yang kita kenal. Lalu mendengar temannya ngomong seperti itu, Ningrum merasa beruntung karena mempunyai teman yang tulus nemenin dia tanpa melihat dari kalangan anak mana. Ya ampun, kalian baik banget ya. Ternyata masih malu